Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Yuk, jumpa lagi dengan Bunda Atin. Nah, kali ini Bunda Atin akan kembali berkisah tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan kita sepanjang zaman. Kali ini Bunda Atin akan berkisah dengan membaca buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Cinta kasih Rasulullah. Sahabat semua, kita pasti sudah tahu Rasulullah adalah pribadi yang sangat menyayangi. Bukan hanya menyayangi kepada bangsawan, kepada yang kaya, bukan. Tapi Rasulullah juga menyayangi kaum fakir miskin. Dan orang fakir miskin ini bukan hanya orang muslim loh yang disayang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun menyayangi orang-orang non-muslim. Contohnya adalah kisah berikut ini. Teman-teman, kita pasti tahu Rasulullah itu berhati sangat lembut. Dan kita juga tahu tidak semua orang menyukai Rasulullah yang berhati lembut ini. Salah satunya adalah pengemis tua yang ada di pojok pasar Madinah. Setiap hari dia mencaci Rasulullah. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memfitnah Rasulullah. Setiap hari di pojok dia berucap, "Jangan dekat-dekat Muhammad. Dia itu pembohong, dia itu gila, dia itu tukang sihir." Itu tidak diucapkan sekali saja, tapi berkali-kali setiap ada orang yang lewat. Nah, dia tidak tahu kalau ternyata orang yang diolok-olok itu atau Rasulullah ternyata setiap hari datang di dekatnya dan menyuapi si pengemis tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana kisah selanjutnya? Akhirnya, singkat cerita, Rasulullah meninggal dunia dan tidak ada lagi yang menyuapi dia. Dia pun menunggu. Di mana temanku itu? Di mana temanku yang selalu menyuapiku? Akhirnya dia menunggu, tidak datang. Besoknya tidak datang. Beberapa hari kemudian, seorang laki-laki duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Dan laki-laki itu masih mendengar bahwa si pengemis buta itu mencela Rasulullah. Kamu, jangan dekat-dekat Muhammad. Jangan kau percaya dia. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu penyihir. Selalu berkata seperti itu. Abu Bakar tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung hendak menyuapi nenek tua tersebut. Akhirnya nenek tua itu tahu kalau ada orang yang datang. Temanku, sahabatku, dari mana saja kau? Berhari-hari aku menunggumu tapi kau tidak datang juga. Akhirnya kau datang juga hari ini. Nah, teman-teman, ketika Abu Bakar menyuapi, ternyata orang tua itu terkejut dan langsung memuntahkan makanannya. Dek! Makanan apa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu tidak temanku yang biasanya. Nah, dia tahu. Ternyata, kenapa kok dia tahu ternyata yang duduk bukan Rasulullah? Akhirnya, Abu Bakar pun berkata, "Aku temanmu yang biasa menyuapimu." Tidak benar. Engkau menyuapiku dengan makanan yang kasar. Temanku itu selalu menghaluskan makanannya sebelum diberikan kepadaku. Aku tidak perlu repot-repot mengunyahnya. Begitu kata si pengemis. Akhirnya Abu Bakar pun dengan sedih berkata kepada pengemis itu, "Benar, aku memang bukan orang yang biasa setiap hari menyuapimu." Lalu di mana dia? Yang biasa menyuapimu itu adalah orang yang setiap hari engkau caci maki. Orang yang setiap hari engkau fitnah dan engkau hina. Apa? Bicara yang jelas. Siapa maksudmu? Orang yang biasa menyuapimu itu adalah Muhammad, Rasulullah. Apa?
Apa benar dia yang selalu keolok-olok dan dia mau menyuapiku? Benar, begitulah akhlak Rasulullah. Rasulullah menyayangi semua orang, bahkan orang yang menghina, memfitnah dan mengolok-olok beliau. Lalu katakan, di mana Muhammad sekarang? Pengemis itu mulai bersedih dan Abu Bakar tidak kalah sedihnya. Abu Bakar pun berkata, wahai nenek tua, Rasulullah sekarang sudah meninggalkan kita semua. Rasulullah sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan aku ingin meneruskan kebaikan Rasulullah kepadamu. Muhammad, begitu mulia hatimu Muhammad. Engkau setiap hari mencaci makiku, tapi engkau memberiku makan. Akhirnya, si nenek tua itu di hadapan Abu Bakar langsung menyatakan keislamannya. Kira-kira berkat apa? Berkat akhlak baiknya Rasulullah. Berkat kesabaran Rasulullah. Karena Rasulullah mencontohkan akhlak yang baik, maka si orang Yahudi ini pun langsung masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Nah, teman-teman, maka kita tidak hanya menyayangi orang yang baik sama kita, bukan hanya menyayangi orang Islam saja, bukan hanya menyayangi orang yang kaya saja, tapi semua orang tanpa terkecuali seperti Rasulullah harus kita sayangi, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun. Dengan akhlak baiknya Rasulullah, banyak orang-orang yang awalnya benci dengan Rasulullah, awalnya benci dengan Islam, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Mungkin saat Rasulullah masih hidup mereka tidak tahu seperti orang Yahudi tadi, tapi akhirnya dengan jalannya Allah, setelah peninggalan Rasulullah dan nenek tua itu tahu atas kebenaran Rasulullah, maka nenek tua itu pun masuk agama Islam. Nah, teman-teman, yuk terus semangat membaca kisah-kisah tentang Rasulullah agar kita semakin dekat dengan Rasulullah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berakhlak seperti Rasulullah. Cukup di sini cerita hari ini. Nantikan kisah-kisah lain dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!